Ya, pemirsa Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia atau APSindo menilai tingginya permintaan menjadi fenomena baru dalam 25 tahun terakhir. Meski demikian, harga sepeda diprediksi masih akan lebih tinggi pasca pemberlakuan Permendak nomor 68 tahun 2020. Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia menyatakan selama masa pandemi terjadi peningkatan jumlah pembelian sepeda di Indonesia. Berdasarkan data asosiasi, jumlah permintaan sepeda sempat mencapai 700.000 unit dalam sebulan sejak awal pemberlakuan PSBB di Indonesia. Sekretaris Jenderal APSindo Eko Wibowo seperti dikutip media mengatakan tingginya permintaan menjadi fenomena baru bagi produsen sepeda dalam 25 tahun terakhir. Peningkatan permintaan pun mendorong sejumlah industri sepeda untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 200%. APSindo juga memprediksi harga sepeda tetap tinggi, hal itu karena pemerintah memperketat ketentuan impor sepeda roda 2 dan 3. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 terkait ketentuan impor las kaki elektronik sepeda roda 2 dan 3 yang berlaku sejak 28 Agustus. Dengan demikian, maka proses impor memerlukan persetujuan yang berlaku paling lama setahun. APSindo menilai kenaikan harga bisa terjadi lantaran sepeda impor yang terlanjur dipesan tidak bisa masuk ke tanah air padahal pemesanan dilakukan sejak lama. Di sisi lain, sepanjang pandemi COVID-19, pemesanan sepeda dan aksesoris sepeda juga menunjukkan tren meningkat khususnya di platform belanja daring. Seperti Tokopedia yang mencatat aksesoris yang populer di pencarian pada kuartal 3 yaitu lampu, pompa ban, dan tas sepeda. Sementara penjualan sepeda di platform unicorn tanah air itu terus melonjak selama pandemi virus corona. Sepanjang Maret hingga Juni lalu transaksi meningkat hampir 3 kali lipat dan kini nyaris 5 kali. Lantas benarkah hobi bersepeda kini dapat mendatangkan efek positif berganda bagi perekonomian khususnya di era digital? Kita simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, kesadaran akan hidup sehat di tengah pandemi ini membuat tren bersepeda di kalangan masyarakat semakin meningkat pesat. Dan kita akan langsung saja membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini Mangi, bagaimana dengan riset yang sudah Anda lakukan terkait dengan sepeda yang saat ini juga menjadi fenomena apalagi di tengah pandemi COVID-19. Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, memang beberapa tahun belakangan ini untuk tren hidup sehat ya di kalangan masyarakat sangat meningkat sekali. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga, contohnya pergi ke tempat fitness atau ke tempat gym dan juga melakukan kegiatan olahraga lainnya seperti yoga mungkin dan juga Muay Thai. Di mana masyarakat ternyata juga gemar nih untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang disinyalir bisa mencegah datangnya penyakit-penyakit berbahaya yang tidak diinginkan oleh tubuh. Dan ternyata di masa pandemi COVID-19 ini, tren hidup sehat ya di kalangan masyarakat ini semakin meningkat drastis. Terbukti masih banyaknya masyarakat yang tetap melakukan kegiatan berolahraga biarpun di rumah aja. Dan ada satu fenomena yang sangat menarik dan mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi Pras dan juga pemirsa di rumah, yaitu tren bersepeda atau tren goes di masa pandemi COVID-19. Di mana tren bersepeda ini ya pemirsa dan Pras sebenarnya bisa menyehatkan tubuh dan juga bisa memberikan dampak terhadap perekonomian secara positif. Dan memang awalnya masyarakat melakukan goes atau melakukan bersepeda ini ya untuk mengisi waktu luang dan juga banyak masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di luar rumah namun tetap mengusung sisi kesehatan ataupun keamanan. Dan beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat membatasi terhadap kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi ya, yang mana akhirnya masyarakat memilih sepeda sebagai alternatif kendaraan tersebut. Baik, berarti memang hingga saat ini juga
animo masyarakat pun juga semakin meningkat begitu terkait dengan penggunaan sepeda sendiri. Tapi sejauh ini juga Mangi, adakah data-data yang menunjukkan secara pasti memang ada peningkatan nih dari sisi transaksi penjualan sepeda kah maupun dari penggunanya sendiri yang ada di Indonesia maupun DKI Jakarta? Iya, ini berdasarkan data dari iPrice untuk search interest sepeda ya di Indonesia, baik itu sepeda lipat, sepeda gunung, ataupun sepeda anak-anak, memang menunjukkan adanya peningkatan. Untuk periode maksud saya periode Maret sampai dengan Juni 2020 ya, search interest untuk produk sepeda lipat ini meningkat sekitar 900%. Lalu untuk sepeda gunung ini meningkat sekitar 600%. Dan untuk sepeda balap atau road bike ya ini meningkat sekitar 300%, dan untuk sepeda anak-anak ini meningkat sekitar 142%. Di mana beberapa marketplace di Indonesia juga menyatakan ya adanya kenaikan penjualan sepeda di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya dari Tokopedia ya yang menyatakan bahwa ada kenaikan penjualan sepeda sekitar 40% pada bulan Mei 2020 lalu. Dan untuk Blibli, di mana Blibli juga menyatakan ada kenaikan penjualan sepeda sekitar 2 kali lipat ya pada bulan Mei dan juga Juni 2020. Lalu untuk Bukalapak sendiri juga menyatakan adanya kenaikan penjualan sepeda sekitar 156% pada bulan Mei dan Juni 2020. Dan mungkin pemirsa atau Pras tahu nih ada satu brand lokal asal Bandung, Jawa Barat yang menjual sepeda ya, di mana ini sangat terkenal dan sangat diminati oleh masyarakat hingga pernah digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin Pras tahu? Ya, ini kalau tidak salah berarti bicara mengenai produksi dari anak bangsa begitu yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Kalau tidak salah nama sepedanya itu Kres ya. Jadi memang ini kalau bicara mengenai Kres ini juga menjadi salah satu pesaing dari sepeda-sepeda impor begitu yang datang dari luar negeri. Karena dari sisi desain kemudian jenisnya pun tidak jauh berbeda. Misalnya contoh saatnya Brampton begitu yang harganya bisa puluhan juta. Tapi ini tidak jauh berbeda juga dengan produksi Bandung tadi dengan merek Kres tadi yang sudah dipasarkan, dan ini juga minatnya sangat luar biasa dengan 2 orang produsen ataupun mereka yang mengerjakan produksi dari sepeda Kres ini. Kalau kita lihat dari kisaran harganya pun untuk batangannya saja atau frame itu antara 3,5 juta. Tapi memang disarankan bagi memang seorang pehobi sepeda ya kita disarankan untuk membangun sepeda build up secara mandiri begitu, tidak beli secara utuh sepeda yang ditawarkan, meskipun Kres sendiri menawarkan harga sekitar 8 jutaan apabila itu full set ya yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia, Mangi. Jadi memang lokal pun tidak mau kalah bersaing dengan kualitas yang juga terjaga, desainnya pun juga tidak kalah jauh menarik dibandingkan dengan produk-produk impor yang kita cermati sejak pandemi masuk di Indonesia bulan Februari Maret. Pertumbuhannya atau peningkatannya juga terus bertambah dari sepeda impor yang masuk ke Indonesia, Mangi. Ya, ini saya ingin tambahkan informasi sedikit kepada Pras dan pemirsa mengenai sepeda Kres asal Bandung, Jawa Barat ini ya, di mana untuk produksi atau pemesanan dari sepeda Kres ini sudah full sampai dengan tahun 2023. Jadi untuk tahun ini jika ada customer yang ingin memesan sepeda tersebut ini sudah tidak bisa karena sudah full sampai dengan tahun 2023. Dan memang betul ya untuk harganya sendiri untuk frame-nya saja itu sekitar 3,5 juta rupiah. Namun jika ingin beli sepeda utuhnya itu sekitar 8 sampai dengan 10 juta rupiah tergantung komponen yang digunakan. Dan untuk Kres sendiri ini di setiap bulannya ya mampu memproduksi sekitar 10 sampai dengan 15 unit sepeda dengan waktu produksi ini sekitar 30 sampai dengan 45 hari. Dan tidak hanya pelaku usaha atau penjual sepeda Kres ini ya, pelaku usaha yang menjual sepeda lainnya ini juga menyatakan adanya kenaikan yang sangat signifikan ya. Bahkan menurut mereka untuk
tahun ini penjualan sepeda ini meningkat paling besar sejak 25 tahun terakhir. Dan mungkin Pras dan juga pemirsa ya pernah mendengar lokasi pasar rumput ya di Jakarta yang menjual sepeda-sepeda bekas, dan ini penjualnya sendiri mengaku bahwa omsetnya juga meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini sekitar 30 juta rupiah untuk per bulannya. Jadi memang luar biasa sekali ya animo masyarakat untuk membeli dan menggunakan sepeda ini. Betul, memang yang menarik juga dicermati Mangi, jadi tidak hanya sepeda baru saja nih yang mengalami peningkatan dari sisi penjualannya kepada konsumen di Indonesia, tapi bahkan sepeda second ataupun sepeda bekas pun juga ramai. Tidak hanya di real market dalam artian seperti yang Mangi katakan tadi, di pasar rumput yang memang menjadi sentra penjualan sepeda baik baru maupun bekas di wilayah Jakarta Selatan begitu, tapi pun kita lihat di industri digital ataupun e-commerce pun juga sama, mereka mengalami peningkatan permintaan dan juga penjualan yang pesat sekali begitu dengan adanya demand yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan sepeda, karena ya itu tadi dengan adanya COVID-19 semua orang ingin merasakan kebugaran yang prima begitu sehingga bisa terhindar dari segala macam penyakit termasuk COVID-19 yang bisa juga menyerang pada saat kondisi kita ataupun kondisi badan kita dalam kondisi melemah atau turun begitu Mangi. Jadi memang kalau kita lihat ini hal yang menarik ya, karena tidak hanya sepedanya saja, aksesorisnya pun juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Dalam artian kita tahu beli full set kadang-kadang kita bisa tambahkan aksesoris, apakah spion atau mungkin lampu-lampu yang jadi sepedanya unik begitu dibandingkan dengan sepeda lain Mangi. Ya, jadi ini memang lahirnya hobi bersepeda ya di Indonesia dan di negara-negara lainnya juga ternyata memberikan dampak yang positif terhadap UMKM. Contohnya yang menjual aksesoris sepeda ya, seperti helm sepeda, lalu pakaian sepeda, pelindung sikut dan lutut, lalu juga lampu sepeda, di mana ada salah satu pelaku usaha yang menjual sarung tangan sepeda asal Semarang. Ini menyatakan bahwa di setiap bulannya mampu menjual sekitar 3.000 pasang sarung tangan. Padahal sebelumnya hanya mampu menjual sekitar 1.500 sarung tangan. Dan untuk omsetnya sendiri ini mencapai sekitar 300 juta rupiah dalam satu bulannya. Dan selain itu, selain penjual aksesoris sepeda ya yang diuntungkan, ada juga nih para pemilik bengkel sepeda seperti untuk modifikasi sepeda dan juga yang menjual spare part atau komponen-komponen sepeda. Dan ternyata Pras, hadirnya atau lahirnya hobi bersepeda ini juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap industri perhotelan dan juga kuliner, Pras. Kenapa itu? Kenapa ada hubungan yang cukup eratkah industri perhotelan dan juga kuliner? Apakah mereka juga sering berbondong-bondong atau secara rombongan mereka melakukan kegiatan wisata sambil bersepeda? Misalnya kita ke kawasan Puncak atau mungkin kawasan lain yang sehingga mau tidak mau mereka harus menginap di satu hotel ataupun villa. Betul, kira-kira seperti itu Pras. Jadi memang banyak sekali ya komunitas sepeda di saat pandemi COVID-19 ini yang bersepeda mungkin hingga ke luar daerah ya, luar Jakarta, mungkin sampai dengan Bandung ataupun tempat-tempat lainnya, di mana beberapa hotel ini menyediakan paket sarapan dan juga paket makan siang khusus bagi komunitas sepeda yang sedang touring, Pras, dengan tentunya ya harganya juga bervariasi. Jadi memang adanya komunitas sepeda yang sedang melakukan touring ini ternyata juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha di industri hotel dan juga banyak kafe atau kedai kopi ya yang juga memberikan tawaran promo-promo menarik terhadap komunitas sepeda yang sedang melakukan touring untuk menarik minatnya para pesepeda ini untuk datang ke tempatnya atau ke kafenya. Dan mungkin ini juga menarik nih Pras, ada satu bisnis yang lahir karena adanya hobi bersepeda ini, yaitu jasa cuci sepeda, jasa cuci aksesoris sepeda seperti helm dan tas ya, di mana ini lokasinya juga tersebar di seluruh Indonesia. Dan mungkin pemirsa dan Pras jika pernah menonton film Premium Rush ya, di mana film Premium Rush ini menceritakan tentang pekerjaan atau kurir sepeda ya, dan ternyata pekerjaan kurir sepeda ini nyata loh Pras, ada di Indonesia, ada di dunia nyata loh Pras. Karena memang
lahirnya kurir sepeda ini ya berawal dari satu komunitas yang ingin berbisnis dengan menggunakan sepeda, dan akhirnya lahirlah bisnis kurir sepeda, yaitu mengantar barang kepada customer ya menggunakan sepeda dengan tentunya mengusung tema Go Green. Dan memang keuntungannya salah satu menggunakan kurir sepeda ini adalah bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh mobil dan juga motor. Jadi memang luar biasa sekali dampaknya ya, dampak perekonomian yang dihasilkan dari hobi bersepeda ini. Rentetannya jauh sekali kemana-mana ya pemirsa dan Pras ya. Sekali, karena memang dengan bersepeda pun selain kita menjadi sehat, tapi di satu sisi juga bisa membuka peluang bisnis baru seperti yang Mangi katakan tadi, bahwa dari sisi logistik pun tidak hanya harus menggunakan kendaraan bermotor dalam artian mobil maupun juga motor roda dua, tapi sepeda pun bisa. Tapi biasanya kalau kita bisa temui di kawasan-kawasan industri ataupun pusat-pusat bisnis seperti SCBD Sudirman, biasanya juga kita kadang-kadang melihat begitu kurir sepeda yang mengantarkan dokumen kah ataupun barang-barang yang memang sih tidak terlalu berat begitu, karena disesuaikan dengan kapasitas sepedanya dan juga kemampuan dari pesepedanya sendiri ya apabila membawa barang-barang yang cukup berat misalnya. Tapi dari satu sisi sendiri, Mangi melihat bagaimana dengan perkembangan di Jakarta sendiri. Mangi sendiri senang tidak sih apabila bersepeda pada saat weekend begitu? Karena kan di satu sisi juga pasti akan ada lagi peningkatan ataupun penambahan pembelian sepeda baru apabila juga Mangi ikut senang bersepeda, karena ada pembelian sepeda dan tentu aksesorisnya juga pasti akan ditambah, Mangi. Iya, untuk saya sendiri terkadang kalau weekend pun ya bersepeda nih di daerah Sudirman ataupun Senayan bersama teman-teman. Namun ada satu fakta, Pras dan pemirsa, yang cukup menyedihkan ya. Ternyata tingginya permintaan sepeda di Indonesia ini sekitar 7 juta unit ya untuk permintaan sepedanya. Ternyata produksi dalam negeri ini hanya bisa mencukupi sekitar 2 sampai dengan 3 juta unit, yang akhirnya menyebabkan Indonesia ini masih harus mengimpor sepeda dari negara lain. Nah, ini saya berikan data sedikit ya. Pada sepanjang semester 1 2020 untuk impor sepeda sendiri dari luar negeri ya, ini sekitar 24,8% atau sekitar 39 juta dolar Amerika. Sedangkan untuk komponen sepeda yang diimpor ini kenaikannya sekitar 35,7% atau sekitar 110 juta dolar Amerika. Dan mungkin kedepannya ini bisa menjadi fokus pemerintah ya untuk menyiasati atau menangani agar Indonesia tidak ketergantungan impor sepeda maupun komponen-komponen sepeda, dan agar Indonesia bisa lebih mandiri dalam memproduksi sepeda di dalam negeri. Melihat animo masyarakat ini sangat tinggi sekali sekarang terhadap bersepeda. Betul, Mangi. Tapi kalau kita lihat dari sisi peningkatan yang sudah disampaikan Mangi, banyak kan lebih kepada aksesoris begitu. Meskipun karena kita tahu sepeda sendiri secara full set maupun yang frame pun sudah banyak juga diproduksi oleh produsen-produsen sepeda di Indonesia, meskipun dari sisi nilai ataupun jumlah produksi mereka masih belum bisa mengalahkan demand yang ada di masyarakat. Dan bagaimana dengan komponen dari sisi aksesoris begitu? Apakah ini menjadi salah satu indikasi harusnya pun bisnis ini bisa berkembang begitu mengalahkan dari produksi sepedanya sendiri ya? Ya, tadi contohnya seperti yang saya sebutkan untuk sepeda lokal asal Bandung ya, Cruise tadi, di mana Cruise ini kan sejauh ini ya hanya memproduksi frame-nya saja, dan untuk komponennya ini masih melakukan impor. Dan mungkin ini sebenarnya bisa jadi perhatian pemerintah nih ke depannya, bagaimana caranya memfasilitasi agar produsen-produsen sepeda di Indonesia ini tidak terlalu banyak melakukan impor komponen sepeda. Dan jika Indonesia sudah mandiri ya dalam memproduksi sepeda di dalam negeri, kelanjutannya fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan daya saing produk lokal, mungkin agar bisa bersaing di kancah internasional. Baik, Mangi. Memang kita diharapkan juga dukungan dari pemerintah, bagaimana dari sisi produksinya juga akan terus digenjot. Jadi mau tidak mau di sini juga akan meningkatkan lagi dari sisi pendapatan dari pelaku usaha, kemudian juga akan menyumbang juga dari pajak-pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Sehingga mau tidak mau ini juga menjadi sumber pendapatan berikutnya dari sektor pajak oleh pemerintah untuk menyumbang APBN di tahun ini dan juga mungkin tahun-tahun mendatang. Begitu, Mangi. Terima kasih atas laporan dan juga data-data yang sudah Anda sampaikan, Mangi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan infografis terkait dengan bagaimana sih sebenarnya impor sepeda maupun komponen-komponen sepeda yang masuk ke Indonesia. Sesaat lagi.